Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali daripada membahas materi kelas 12 mata pelajaran Al-Quran Hadis baik di IPA maupun di IPS. Yang sebelumnya saya sudah bahas daripada bab satunya, dan hari ini insya Allah kita akan bahas daripada bab 2, yaitu temanya berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kita langsung saja mulai ya, daripada materi bab 2 Al-Quran Hadis kelas 12 IPA dan kelas 2 IPS IPS. Kita mulai dari tentang macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diterangkan daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 155 157. Nanti kalian bisa lihat di buku elektronik daripada buku Al-Quran Hadis kelas kalian yang sudah Pak Irfan share di kelas grup kalian masing-masing ya, baik di kelas 12 IPA maupun di kelas 12 IPS. Lanjut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ayat 155-nya yang artinya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu ya, bisyai'in kepadamu, minal khaufi yaitu daripada sedikit ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wan naqsin minal amwali dan kekurangan harta, wal anfasi jiwa, kekurangan jiwa, wal samarati dan kekurangan daripada buah-buahan makanan, wa basyiris sabirin dan beritakanlah kabar gembira kepada mereka bagi orang-orang yang sabar. Di sini ya, di ayat 155 surah Al-Baqarah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman bahwasanya kita pasti bakal diberikan cobaan. Setiap manusia ya, setiap yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menerima yang namanya cobaan. Cobaannya itu bisa berupa khaufi, rasa takut ya. Kayak gini nih, sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Kita ketakutan terkena itu semua yang namanya COVID-19 ya. Akhir-akhirnya kita menjaga diri daripada memakai masker ya kan, lalu menjaga jarak dimanapun kita berada, dan juga ya mengurangi mobilitas ya, berkerumun dan sebagainya, mencuci tangan gitu. Nah, ini semua adalah bentuk ketakutan kita terhadap COVID-19, dan memang Allah itu berikan cobaan itu semua kepada kita supaya kita mempunyai rasa takut itu ya, rasa waspada, supaya kita bisa lebih hati-hati atau bisa lebih sehat hidupnya, pola hidupnya. Ini adalah salah satu tujuan adanya daripada COVID-19, supaya kita lebih daripada menjaga diri kita masing-masing, menjaga hawa nafsu kita masing-masing. Nah, maka diberikan itu rasa takut, minal khaufi wal ju'i dan kelaparan. Nah, di masa COVID-19 ini banyak sekali ya daripada saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita ataupun umat muslim maupun muslimat ya, yang terkena imbas adanya COVID-19 itu ya
efek ekonomi yang mereka biasanya bekerja. Ketika ada COVID-19 mereka di PHK dari kantor-kantor dan tempat kerjanya, akhirnya mereka kekurangan daripada ekonomi mereka seperti biasanya. Nah, ini Allah juga ciptakan bentuk cobaan berupa kelaparan. Nah, akhirnya biasanya mereka bisa makan dengan enak, yang sekarang ini mereka hanya makan mungkin sebatas-batasnya saja, ya tidak seperti dulu. Wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta. Kekurangan harta juga sama bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini ya seperti roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ya, ketika kita di bawah, ya itulah daripada bentuk cobaan. Ketika kita di atas juga sama, itu juga dalam bentuk cobaan. Ya, walaksi minal amwal, yang paling berasa itu dari cobaan itu tentang berkurangnya harta. Karena orang-orang terkadang terlena daripada cobaan, yaitu tentang bertambahnya harta. Orang lebih banyak merasakan daripada wanaksi minal mal, yaitu kekurangan harta. Wal anfasi, yaitu ya, dan kekurangan jiwa mereka, jiwanya jadi kotor, ya berpikirannya negatif aja, negatif thinking namanya, ya gara-gara ada COVID-19 jadi mereka pikirannya negatif, jadi nyalahin, banyak yang disalahin dah tuh. Coronanya disalahin, ntar dokternya disalahin, ntar orangnya disalahin, nanti ujung-ujungnya pemerintah juga yang disalahin, ya itu, atau ulamanya yang disalahin, ya jadi semuanya gara-gara dicoba seperti itu, ya jiwanya jadi kotor, ya akhirnya menyalahkan, ya, berburuk sangka, suuzon, ya. Itu juga bentuk daripada cobaan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiri wasamarati, dan daripada kekurangan makanan. Wa basyiri sabirin, dan berikanlah kabar gembira, ya as-sabirina, bagi orang-orang yang sabar. Kalau orang-orang yang sabar, ya kasih tahu tuh. Kasih tahu, Allah bikin kabar gembira buat mereka orang-orang yang sabar ngadepin cobaan dia tadi tuh. Ketakutan, ya, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, bahkan kekurangan makanan pokok seperti buah-buahan, samarat. Lanjut ke ayat 156-nya. Alladzina idza sobathum musibah, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya ya gitu, sesungguhnya ya hanya kepada Allah ini ciptaan, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah ya yang diciptakan itu bakal kembali, ya gitu. Jadi segala sesuatu itu pada intinya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita macam dikasih pinjam, dikasih amanat, ntar bakal balik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pegang apa-apa, cuma dikasih pinjam, ibarat tukang parkir, ya. Tukang parkir tuh belajar sama tukang parkir mah kagak ngiri dia. Di situ mobilnya banyak, motornya banyak, ya kan. Keluar satu dari parkirannya, satu mobilnya keluar semua, motornya semua keluar semua. Mereka, dia tukang parkir kagak nangis, dia sedih. Orang cuma nitip gitu, cuma nitip. Makanya kalau dia orang-orang yang sabar ketika kekurangan harta, dia nggak gelisah. Ketika kekurangan daripada makanan, dia nggak gelisah. Dia tetap daripada sabar menghadapi itu semua. Karena ini adalah bentuk cobaan. Segala sesuatu yang dimilikinya saat ini ataupun saat itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, bukan punya kita. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil itu semua, itu adalah hak daripada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim,
mereka itulah ya ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna ya dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Jadi orang yang sabar dalam segala sesuatu yang diujikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan ya. Shalawatu mir rabbihim, keberkahan dalam hidup dia. Wa rahmatun, dan rahmat dari Allah ya, Allah kasih rahmat kepada orang-orang yang sabar ya. Bahkan di ayat yang lain dibilangin innallaha ma'as-sabirin ya, sesungguhnya Allah ya bersama orang-orang yang sabar. Itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk gitu. Muhtadun, orang-orang yang dapat petunjuk itu enggak sembarang orang ya. Seperti kita masuk bisa berpegang kepada agama Islam ya, enggak semua orang bisa masuk dalam agama Islam karena yahdi gitu, petunjuk enggak semuanya. Nah, orang-orang yang sabar adalah salah satu orang yang dikasih ya petunjuk, wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang yang mendapat petunjuk. Makanya ketika kita bisa sabar dalam menghadapi ujian, maka kita harus bersenang hati, bergembira hati. Itu adalah salah satu daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berarti kita insya Allah ditakdirkan menjadi orang yang baik, bukan orang yang daripada orang yang selalu suuzon, atau orang yang berprasangka buruk, atau juga orang yang akhirnya ya menyalahkan satu dengan yang lainnya akibat yang ya seperti saat ini pandemi ini. Maka na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Banyakin sabar, banyakin daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya cobaan itu ya pasti akan segera berlalu kalau kita bisa hadapi dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan sikap sabar. Oke, itu aja. Nanti untuk hadisnya ada di materi selanjutnya. Nanti dilanjutkan lagi di materi hadis untuk tentang sabar dan menghadapi ujian ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz akhiri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.